Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya Anita Junusepti akan menjelaskan materi mengenai surat dinas. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu surat dinas. Nah, teman-teman, di sini yaitu pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis dalam menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dapat berupa orang pribadi kepada lembaga atau instansi dan sebaliknya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dari surat dinas. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku sesuai dengan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, dilengkapi kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Kemudian yang ketiga, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan menggunakan bahasa eksplisit, dan dibuat dalam format tertentu. Nah, yang kelima, di dalam surat selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Yang keenam, surat biasanya dilengkapi dengan stempel atau cap khusus untuk beberapa kondisi tertentu. Nah, yang terakhir, yaitu surat juga dilengkapi dengan bagian salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi dari surat dinas. Adapun fungsi surat dinas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak di mana isinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi berisi tentang langkah-langkah kerja atau suatu keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Nah, yang kelima, sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika tiba-tiba diperlukan. Hal ini yang biasanya membuat surat dinas diarsipkan. Baik, selanjutnya yaitu struktur dari surat dinas. Adapun struktur dari surat dinas, yang pertama, kepala surat, yang kedua, nomor surat, yang ketiga, tanggal surat, yang keempat, lampiran atau hal, yang kelima, alamat tujuan, yang keenam, salam pembuka, yang ketujuh, isi surat, yang ke-8 salam penutup, dan yang ke-9 tanda tangan pengirim surat, yang ke-10 tembusan, dan yang terakhir yaitu inisial atau kode singkatan nama. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari surat dinas. Baik teman-teman, di sini ada jenis surat dinas berdasarkan tujuan dan fungsinya. Yang pertama yaitu surat undangan, yang kedua surat edaran, yang ketiga surat perintah, yang keempat surat instruksi, yang kelima surat tugas, keenam surat permohonan, yang ketujuh surat perjalanan dinas, yang kedelapan surat keputusan. Selanjutnya ada jenis surat berdasarkan sifat keamanannya. Yang pertama yaitu surat sangat rahasia. Surat ini berisi dokumen atau naskah yang sangat penting yang berhubungan dengan rahasia keamanan negara. Surat ini biasanya ditandai dengan SR atau SRHS dan tidak boleh diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Yang selanjutnya yaitu surat rahasia. Surat ini berisi dokumen penting dan umumnya diberi kode R atau RHS. Surat ini juga hanya boleh diterima dan diketahui oleh pihak yang berhak menerimanya. Pengirim surat ini biasanya menggunakan sampul rangkap 2, di mana sampul dalam diberi kode R atau RHS dan sampul luar ditulis biasa. Kemudian yang terakhir, surat biasa. Surat biasa merupakan surat yang berisi masalah biasa dan dapat diketahui oleh orang siapa saja. Surat yang termasuk surat biasa seperti undangan, edaran, tugas pemberitahuan, dan sebagainya. Nah, jenis surat yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Di sini ada 3 yaitu surat sangat segera, dan surat biasa. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perbedaan surat dinas dengan surat pribadi. Adapun perbedaannya yaitu surat dinas ditulis menggunakan bahasa yang resmi yang terdiri dari kata baku dan menggunakan tata tulis dan ejaan yang sesuai dengan EYD. Sedangkan surat pribadi biasanya ditulis oleh seseorang untuk ditunjukkan kepada orang lain yang bersifat pribadi dan sifatnya tidak resmi. Surat pribadi biasanya tidak menggunakan bahasa formal atau bahasa bebas, tergantung kepada siapa surat itu dituju.
Biasanya, salam pembuka dan salam penutup dalam surat pribadi juga bervariasi. Dalam surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama bagi penulis surat dan kata ganti orang kedua bagi penerima surat. Nah, itu adalah sedikit pemaparan materi mengenai surat dinas. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi di video ini, saya memohon maaf kepada teman-teman semua. Kepada teman-teman yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.